Akhirnya kita akan ketemu hal yang salah dari anime Dr. Stone. Kali ini kita akan membuktikan eksperimen yang dilakukan oleh Chrome pas waktu dia kabur dari penjaranya Tsukasa. Di situ Chrome mengolah air garam yang dia ganti pakai keringat, lalu diolah pakai baterai, sehingga airnya ini berubah jadi cairan yang bisa memutus tali. Kita akan membuktikan eksperimen ini, jadi ayo kita coba aja. Untuk bahannya, di sini yang pertama kita perlu air. Enggak, dengan air keran ini. Lanjut garam, terus power supply. Sebenarnya nggak harus pakai power supply sih, bisa juga diganti pakai baterai, itu bisa. Terus juga isi pensil. Ini opsional aja sih, ini nanti fungsinya untuk elektrodanya yang kita celupin pas proses elektrolisis. Udah sih, ini aja paling bahan-bahan yang penting, sisanya nanti paling cuman tambahan-tambahan aja, jadi langsung kita mulai aja. Pertama kita campurkan dulu air dengan garam. Ini aku takarannya ngasal aja sih. Diaduk sampai rata. Selanjutnya aku siapin isi pensilnya dan si power supply. Gini. Oke, udah cukup rapi. Di sini aku pakai isi pensil atau grafit atau karbon untuk elektrodanya, karena karbon ini termasuk bahan yang nggak mudah bereaksi. Jadi di sini nanti kita akan dapat hasil yang lebih jernih. Soalnya kalau misalnya kita pakai logam, tembaga, besi atau apa gitu, itu nanti dia akan terkelupas dan dia akan mengotori cairan ini. Nah, kalau pakai grafit ini akan lebih sedikit untuk kotorannya. Biar lebih aman, aku pakai masker. Ya sebenarnya bukan masker ini sih harusnya, tapi lah adanya ini kok. Chrome aja bahkan dia nggak pakai masker sama sekali. Kenapa sih kok harus perlu pakai masker? Jadi sedikit cerita dulu aja. Dulu pas waktu aku masih sekolah, itu dulu aku pernah nyobain eksperimen elektrolisis air garam ini. Ada di buku kimia, ada keterangan percobaan eksperimen kimia. Aku coba, aku nggak tahu apa-apa, taunya cuman kalau air garam dikasih elektroda positif negatif terus dialirin listrik, itu nanti akan terjadi proses elektrolisis. Ya udah aku coba dan ternyata beneran bisa. Oh, ternyata bisa nih. Terus aku lihat-lihat, oh bagus ternyata. Nah, yang aku nggak tahu dari proses itu tiba-tiba aku ngerasa pusing banget, terus juga nafas itu berat, jantung juga jedak-jeduk gitu. Dan karena ngerasa nggak enak gitu, aku terus keluar kamar nyari udara yang segar. Dan habis kejadian itu, aku baru tahu ternyata elektrolisis air garam itu dia menghasilkan gas klorin, yang mana gas klorin ini itu berbahaya kalau terhirup. Dan makanya teman-teman yang nonton video ini nggak perlu mengalami kejadian cukup mematikan seperti yang aku alami. Cukup tahu aja kalau elektrolisis air garam itu menghasilkan gas klorin yang berbahaya. Oke? Jadi di sini aku pakai masker untuk mengurangi efek berbahayanya ini. Sambil tak buka jendela dulu. Aku tambahin juga yang aku kipasin dari sini. Oke, udah siap semua ini. Kameranya aku deketin aja. Nah, oke, kelihatan jelas ya teman-teman ini. Mungkin di kamera nggak kelihatan ya, tapi kalau aku kelihatan kalau ada uap-uap yang dihasilkan. Dan karena aku kipasin ini, uapnya langsung kedorong keluar jendela sana. Oke teman-teman, udah sekitar 20 menit ini tadi. Aku juga ngerasa agak pusing ini. Aduh. Yaudah, oke, tak stop dulu ini. Set. Ya, terus tak matiin. Setelah proses elektrolisis ini, kemudian seperti yang dilakukan oleh Chrome itu kan dia ngasih air ke talinya. Nah, di sini biar gampang aku talinya yang aku celupin. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia bisa larut? Enggak. Wih, loh. Wih, loh kok putus beneran ya? Ini tadi putusnya karena aku narik kekencengan deh. Coba. Normal kok ini. Normal ini, nggak beda. Oh, nggak putus talinya.
Jadi gitu teman-teman, eksperimen yang dilakukan Chrome ini bisa dibilang ya nggak bener, karena hasil elektrolisis garam ini itu nggak bisa ngelarutin tali. Ini berdasarkan eksperimen yang kita lakukan ini tadi. Tapi sebenarnya secara prinsip itu memang bener bisa kok. Dari proses elektrolisis ini itu dihasilkan natrium hidroksida, terus nanti lanjut bereaksi sama gas klorin dan dihasilkan natrium hipoklorit. Yang ini adalah bahan dasar dari bakelin atau pemutih. Ini pun baunya udah kayak bakelin loh, dikit-dikit gitu. Pemutih itu termasuk larutan yang reaktif dan harusnya secara prinsip memang bisa untuk ngelarutin tali-tali tipis gitu, bisa lah. Tapi syaratnya konsentrasinya itu harus dia dalam jumlah yang besar, konsentrasinya harus tinggi. Mungkin teman-teman yang di rumah punya bakelin atau pemutih bisa dicoba, beneran bisa nggak sih? Atau kalau nggak bisa ya berarti butuh konsentrasi yang lebih gede lagi, dan nanti bisa share juga hasilnya lewat kolom komentar. Dan sebenarnya kalau menurutku ya, daripada make natrium hipoklorit untuk ngelarutin tali, mending gini aja, gas yang dihasilkan dari proses elektrolisis ini tadi itu dipakai untuk ngeracun si penjaga penjara. Kayaknya itu lebih make sense sih. Gimana menurut teman-teman? Yang punya pendapat boleh banget untuk komen di bawah, atau mungkin yang mau koreksi dari proses yang aku lakukan ini tadi yang agak amatiran, bisa banget untuk koreksi di kolom komentar. Dan sekali lagi peringatan buat teman-teman yang mungkin pengen nyoba eksperimen ini di rumah, ingat bahwa eksperimen ini itu menghasilkan gas yang berbahaya bagi manusia. Jadi teman-teman harus hati-hati. Kalau bisa itu dilakuin di luar rumah aja, atau kalaupun di dalam kamar itu pakai yang ada jendelanya gede dan didorong pakai kipas kayak yang aku lakukan ini tadi. Oke, beneran agak pusing ini aku teman-teman. Nah, biar pengorbananku sama gas klorin yang berbahaya ini nggak sia-sia, teman-teman yang belum subscribe bisa bantu klik tombol subscribe, bisa juga dengan komen dan like di video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.